Halo, selamat datang di perkuliahan Mobile Forensic. Hari ini kita akan mulai perjalanan ke dunia Mobile Forensics. Dalam beberapa tahun terakhir, pengguna perangkat mobile semakin meningkat dengan pesat. Bersama dengan itu, tantangan dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti digital menjadi semakin kompleks. Di sesi pertama ini, kita akan membahas dasar-dasar dari Mobile Forensic. Apa itu, mengapa penting, dan bagaimana proses ini berlangsung. Kita juga akan mengeksplorasi jenis perangkat dan sistem operasi mobile, serta metode yang dapat digunakan untuk mengakses dan menganalisis data yang mungkin menjadi penyelesaian suatu kasus hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang dasar-dasar ini, kalian akan siap mendalami teknik dan alat yang dipergunakan dalam penyelidikan mobile forensik. Mari kita persiapkan diri untuk memulai perkuliahan pertama kita kali ini. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu mengetahui kenapa mobile forensik beserta teknik-tekniknya perlu dipelajari. Seberapa penting peran mobile forensik di era digital saat ini, terutama dalam kaitannya untuk membantu penemuan bukti-bukti digital suatu kasus hukum. Selanjutnya, kita akan mempelajari secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan mobile forensik, dan sejauh mana cakupan dari mobile forensik tersebut. Ketiga, kita juga perlu mengetahui tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi ketika melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti digital pada perangkat mobile. Yang keempat, kita akan mengulas tahapan untuk melakukan ekstraksi data dari perangkat mobile. Ekstraksi data ini merupakan langkah awal dalam mobile forensik. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait pendekatan praktis yang akan ditempuh dalam melakukan investigasi digital pada mobile forensik. Keenam, kita akan mempelajari lebih lanjut hal-hal apa saja yang bisa menjadi sumber bukti potensial pada perangkat mobile, khususnya perangkat smartphone berbasis Android. Setelah kita mengenal sumber-sumber bukti potensial, kita dapat melakukan proses investigasi dan analisa untuk memastikan bukti-bukti yang kita cari benar terdapat pada perangkat tersebut. Maka dari itu, kita perlu mengenal metode untuk investigasi dan analisa tersebut. Kedelapan, syarat-syarat dari suatu barang bukti digital akan didiskusikan lebih detail. Terakhir, kita akan mempelajari bagaimana cara terbaik untuk mempraktikkan teknik mobile forensik. Nah, mari kita mulai perkuliahan sesi pertama ini. Penetrasi perangkat mobile dalam hal ini smartphone semakin cepat seiring semakin banyaknya aplikasi-aplikasi menarik yang dapat dipilih oleh pengguna. Di sisi lain, semakin terjangkaunya harga smartphone menjadi katalis dari semakin maraknya kepemilikan smartphone. Seperti yang terlihat pada gambar, jumlah kepemilikan perangkat mobile selalu bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2021, jumlah perangkat mobile yang sudah dipasarkan mencapai 2 kali lipat dari total populasi dunia. Angka ini diprediksi akan mencapai hampir 3 kali lipat populasi dunia pada tahun 2025. Data ini membuktikan bahwa perangkat mobile dalam hal ini smartphone sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian populasi dunia. Dengan kata lain, smartphone sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang menghabiskan berjam-jam dengan smartphone-nya sehari-hari, baik untuk sekedar mengakses informasi, mendapatkan hiburan, bahkan sampai menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Orang akan merasa asing jika mereka berada jauh dari smartphone-nya, walau hanya dalam beberapa menit. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa smartphone merupakan perangkat yang dibawa hampir setiap saat oleh penggunanya. Maka dari itu, smartphone akan menyimpan banyak informasi terkait penggunanya, termasuk aktivitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita membawa smartphone kita ke tempat tidur, bahkan sampai ke toilet. Oleh karena itu, smartphone akan menjadi sumber data bergerak yang terus melakukan pencatatan terhadap semua aktivitas kita. Data-data yang terkumpul pada smartphone akan menjadi informasi berharga dalam rangka pengungkapan bukti digital suatu kasus hukum. Misalnya, ketika pemilik dari smartphone tersebut dicurigai sebagai pelaku kasus tersebut. Salah satu contoh nyata adalah pengungkapan upaya pengeboman di Times Square, New York pada tahun 2010. Upaya tersebut dapat terungkap karena bantuan informasi call log dan GPS data yang didapat dari perangkat mobile pelaku. Hal ini menjadi bukti seberapa pentingnya data-data yang ada pada perangkat mobile dalam membantu pengungkapan tindakan kejahatan. Maka dari itu, mobile forensik perlu mendapat perhatian khusus dan didalami secara terpisah dari teknik digital forensik pada umumnya. Sebelum kita mempelajari teknik-teknik mobile forensik, perlu kita pahami definisi dari mobile forensik itu sendiri. Mobile forensik adalah salah satu cabang dari digital forensik
yang berfokus pada akuisisi dan pemulihan suatu bukti digital dari perangkat mobile menggunakan teknik yang tepat. Proses ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Forensically sound, dalam artian bukti yang dapat bisa dipertanggungjawabkan di atas hukum. 2. Bukti yang diambil haruslah benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan apapun pada saat data tersebut diambil. 3. Tahapannya cukup rumit karena memerlukan koneksi ke perangkat mobile dari perangkat pengambil data yang dalam hal ini biasanya adalah sebuah desktop PC. Metode akuisisi forensik dapat melibatkan pemisahan chip atau pemasangan bootloader custom pada perangkat mobile sebelum data diekstrak untuk pemeriksaan forensik, di mana prosedur dan perubahan harus diuji dan didokumentasikan dengan cermat. Kemudian jika pengumpulan bukti tidak mengikuti prosedur yang benar selama pemeriksaan, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan bukti, sehingga membuatnya tidak dapat diterima di pengadilan. Dari karakteristik di atas, jelas terlihat bahwa mobile forensik memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan digital forensik pada umumnya. Terdapat 3 tahapan utama dalam melakukan mobile forensik, yaitu seizure, akuisisi, dan pemeriksaan atau analisis. Seizure atau penyitaan meliputi proses pemasukan perangkat ke dalam tas Faraday dan memutuskan semua kondisi jaringan untuk mencegah perubahan. Hal ini penting karena perangkat mobile yang disita dapat dirubah dari jarak jauh jika masih terhubung ke jaringan. Akuisisi merupakan proses pengambilan data. Metode yang dipilih untuk akuisisi data akan mempengaruhi jumlah atau tingkat analisis yang diperlukan, dan akuisisi data dapat menggunakan satu atau lebih metode analisis. Pemeriksaan atau analisis mencakup proses investigasi data. Peningkatan pesat jumlah berbagai jenis ponsel dari berbagai produsen membuat sulit untuk mengembangkan satu proses yang dapat digunakan untuk memeriksa semua jenis perangkat. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan khusus diperlukan dari para ahli forensik untuk memeriksa dan menganalisis perangkat tersebut. Salah satu tantangan terbesar dalam forensik adalah fakta bahwa data dapat diakses, disimpan, dan disinkronkan di berbagai perangkat. Karena data bersifat volatil dan dapat dengan cepat diubah atau dihapus dari jarak jauh, lebih banyak upaya diperlukan untuk menjaga data ini. Sehingga mobile forensik berbeda dari digital forensik secara umum dan menghadirkan tantangan unik bagi para petugas forensik. Penegak hukum dan petugas forensik seringkali kesulitan untuk mendapatkan bukti digital dari perangkat mobile. Berikut adalah beberapa alasannya. 1. Adanya perbedaan perangkat keras, di mana perangkat yang diproduksi oleh vendor yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Mobile operating system yang berbeda. Terdapat banyak mobile operating system dengan berbagai versi. Perbedaan versi menyebabkan perbedaan cara akuisisi dan analisa data. 3. Fitur keamanan platform mobile yang lebih tinggi. Platform mobile modern dilengkapi dengan fitur keamanan bawaan untuk melindungi data dan privasi pengguna. Fitur-fitur ini menjadi hambatan selama akuisisi dan pemeriksaan forensik. 4. Tantangan dalam mencegah modifikasi data. Salah satu aturan dalam forensik adalah memastikan bahwa data di perangkat tidak dimodifikasi. Dengan kata lain, setiap upaya untuk mengekstrak data dari perangkat tidak boleh mengubah data yang ada di perangkat tersebut. 5. Adanya teknik anti-forensik. Teknik anti-forensik seperti penyembunyian data, pengaburan data, pemalsuan data, dan penghapusan data membuat penyelidikan pada perangkat mobile menjadi lebih sulit. Teknik-teknik anti-forensik ini dirancang untuk menghindari deteksi dan mengurangi kemungkinan bukti ditemukan selama proses forensik. 6. Perlu proses untuk pemulihan kode akses. Jika perangkat dilindungi dengan kode akses, pemeriksaan forensik perlu mendapatkan akses ke perangkat tanpa merusak data yang ada di dalamnya. Ini sering melibatkan teknik khusus dan alat forensik yang dirancang untuk meminimalkan risiko modifikasi data selama proses pemulihan. 7. Kekurangan sumber daya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan meningkatnya jumlah ponsel, jumlah alat yang diperlukan oleh petugas forensik juga meningkat. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat membatasi kemampuan untuk melakukan akuisisi dan analisis data secara efektif. 8. Sifat dinamis dari barang bukti. Bukti digital dapat dengan mudah diubah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perubahan ini dapat mengakibatkan hilangnya integritas bukti, sehingga memerlukan langkah-langkah ekstra untuk menjaga dan memastikan keaslian data selama proses forensik. 9. Reset tidak sengaja. Perangkat mobile memiliki fitur untuk mereset semuanya. Mereset perangkat secara tidak sengaja saat pemeriksaan dapat mengakibatkan kehilangan data. 10. Perubahan perangkat. Cara-cara yang mungkin untuk mengubah perangkat dapat bervariasi, mulai dari memindahkan data aplikasi atau mengubah nama file.
hingga memodifikasi sistem operasi pabrikan. 11. Perlindungan komunikasi. Perangkat mobile berkomunikasi melalui jaringan seluler, jaringan Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Karena komunikasi perangkat dapat mengubah data yang ada, kemungkinan komunikasi lebih lanjut harus dihilangkan setelah perangkat disita. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tas Faraday atau mematikan semua koneksi jaringan untuk memastikan bahwa data tetap utuh selama proses forensik. 12. Kekurangan ketersediaan alat. Terdapat berbagai jenis perangkat mobile. Kombinasi alat perlu digunakan karena satu alat mungkin tidak mendukung semua perangkat atau melakukan semua fungsi yang diperlukan. Keterbatasan ini membuat proses akuisisi dan analisis lebih kompleks dan memerlukan pengetahuan mendalam tentang berbagai alat, serta kemampuan petugas forensik untuk menangani perangkat yang berbeda. 13. Program berbahaya. Perangkat mobile mungkin memiliki malware atau perangkat lunak berbahaya, seperti virus atau trojan. Program-program ini dapat mencoba menyebar ke perangkat lain melalui antarmuka kabel atau nirkabel. Terakhir, isu hukum. Perangkat mobile mungkin terlibat dalam kejahatan yang melintasi batas geografis. Untuk mengatasi masalah multi-yurisdiksi, petugas forensik harus memahami sifat kejahatan atau hukum yang berlaku di masing-masing wilayah. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengumpulan bukti dilakukan secara sah dan dapat diterima di pengadilan, mengingat perbedaan dalam undang-undang dan regulasi di beberapa lokasi. Ekstraksi bukti dan pemeriksaan forensik dari berbagai perangkat mobile dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor. Namun, mengikuti proses pemeriksaan yang konsisten akan membantu petugas forensik memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dari setiap ponsel didokumentasikan dengan baik dan hasilnya dapat diandalkan. Saat ini tidak ada proses standar yang mapan untuk mobile forensik. Namun, gambar berikut dapat memberikan gambaran umum tentang pertimbangan proses untuk ekstraksi bukti dari perangkat mobile. Semua metode yang digunakan dalam proses ekstraksi data dari perangkat mobile harus diuji, divalidasi, dan didokumentasikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, forensik pada perangkat mobile mencakup beberapa fase, mulai dari fase penerimaan barang bukti hingga fase pengarsipan. 1. Fase penerimaan bukti. Fase ini adalah fase awal yang melibatkan pengisian dokumen untuk mencatat informasi kepemilikan dan jenis insiden yang melibatkan perangkat mobile, serta menjelaskan jenis data yang dicari oleh pemohon. 2. Fase identifikasi. Pada fase ini, petugas forensik harus mengidentifikasi rincian berikut untuk setiap pemeriksaan perangkat mobile, yaitu otoritas hukum, data yang perlu diekstrak, merek, model, dan informasi identifikasi untuk perangkat, media penyimpanan data, dan sumber bukti potensial lainnya. 3. Fase persiapan. Setelah model ponsel diidentifikasi, fase persiapan melibatkan penelitian mengenai ponsel tertentu yang akan diperiksa serta metode dan alat yang tepat untuk digunakan dalam akuisisi dan pemeriksaan. 4. Fase isolasi. Perangkat mobile secara desain ditujukan untuk berkomunikasi melalui jaringan seluler, Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi. Ketika ponsel terhubung ke jaringan, data baru dapat ditambahkan ke ponsel melalui panggilan masuk, pesan, dan data aplikasi yang dapat mengubah bukti yang ada di ponsel, sehingga perlu dilakukan isolasi. 5. Fase pemrosesan. Jika ponsel sudah terisolasi dari jaringan komunikasi, proses aktual untuk memeriksa ponsel mobile dapat dimulai. Salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam fase ini adalah mengidentifikasi alat yang akan digunakan. Karena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, kemudahan, penggunaan, dan relevansi alat tersebut. 6. Fase verifikasi. Setelah memproses ponsel, Anda perlu memverifikasi akurasi data yang diekstrak dari ponsel untuk memastikan bahwa data tersebut tidak mengalami modifikasi dengan cara membandingkan data yang diekstrak dengan data pada perangkat, menggunakan berbagai alat dan membandingkan hasil, dan menggunakan nilai hash. 7. Fase dokumentasi dan pelaporan. Petugas forensik diwajibkan untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dilakukan selama proses akuisisi dan pemeriksaan. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil, alat yang digunakan, serta hasil yang diperoleh. Setelah selesai penyelidikan, hasil harus melalui beberapa bentuk peer review untuk memastikan bahwa data telah diperiksa dan penyelidikan dianggap lengkap. Setiap temuan harus didokumentasikan dan disajikan dengan cara yang memungkinkan bukti tersebut dapat berbicara untuk dirinya sendiri di pengadilan. 8. Tahapan terakhir adalah fase pengarsipan.
Tujuannya untuk mempertahankan data yang diekstrak dari perangkat mobile. Hal ini krusial agar data disimpan dalam format yang dapat digunakan untuk proses pengadilan yang sedang berlangsung. Sebagai referensi di masa depan jika file bukti saat ini mengalami kerusakan, dan untuk memenuhi persyaratan pencatatan. Setiap penyelidikan memiliki karakteristik unik dengan keadaannya masing-masing, sehingga tidak mungkin merancang satu pendekatan prosedural definitif untuk semua kasus. Namun, berikut adalah rincian umum tentang pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan mobile forensik. 1. Pemahaman terhadap sistem operasi perangkat mobile. Sistem operasi mobile secara langsung mempengaruhi cara kita dapat mengakses perangkat mobile. Sebagai contoh, Android memberikan akses melalui terminal, sedangkan iOS tidak menyediakan opsi tersebut. 2. Pengkategorian mobile forensic tools. Akuisisi dan analisis mobile forensik melibatkan upaya manual serta penggunaan alat otomatis. Terdapat berbagai alat yang tersedia untuk melakukan mobile forensik. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan penting untuk memahami bahwa tidak ada satu alat pun yang cukup untuk semua tujuan. Oleh karena itu, memahami berbagai jenis alat mobile forensik sangat penting bagi petugas forensik. Terakhir, pemilihan teknik akuisisi data yang tepat. Akuisisi data adalah proses untuk membuat image atau mengekstrak informasi dari perangkat digital dan media terpasang lainnya. Mengambil data dari ponsel tidak semudah akuisisi forensik pada hard drive standar, sehingga diperlukan teknik yang tepat sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Kita akan membahas ketiga hal ini secara detail pada slide berikutnya. Pemahaman yang komprehensif tentang platform mobile membantu petugas forensik dalam membuat keputusan forensik yang tepat dan menjalankan penyelidikan yang konklusif. 3 sistem operasi utama yang mendominasi pasar adalah Google Android, Apple iOS, dan Windows Phone. Android adalah sistem operasi berbasis Linux dan merupakan platform open source dari Google untuk smartphone. Android adalah sistem operasi smartphone yang paling banyak digunakan di dunia. iOS yang sebelumnya dikenal sebagai sistem operasi iPhone adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan dan didistribusikan secara eksklusif oleh Apple Inc. iOS sedang berkembang menjadi sistem operasi universal untuk semua perangkat mobile Apple seperti iPad, iPod Touch, dan iPhone. Windows Phone adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft untuk smartphone dan Pocket PC. Ini adalah penerus dari Windows Mobile dan terutama ditujukan untuk pasar konsumen, bukan pasar perusahaan. Terkait mekanisme klasifikasi mobile forensic tools, kita akan mengacu pada sistem yang dikembangkan oleh Sam Brothers yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sistem ini mengklasifikasikan tools ke dalam microread, chip-off, hexdump, logical analysis, dan manual extraction. Secara lebih detail, kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Tujuan dari sistem klasifikasi alat forensik perangkat mobile adalah untuk membantu petugas menentukan alat yang akan digunakan sesuai metodologi yang akan ditempuh. Misalnya, jika metodologi manual extraction yang akan dipilih, petugas forensik dapat langsung mengacu pada tools yang ada pada kategori tersebut. Sekarang kita akan membahas lebih rinci terkait setiap kategori pada leveling sistem mobile forensic tools. 1. Microread. Microread meliputi proses pembacaan mikro, melibatkan pemantauan dan penafsiran data yang terlihat pada chip memori secara manual. Pemeriksa menggunakan mikroskop elektron untuk menganalisis gerbang fisik pada chip, lalu menerjemahkan status gerbang menjadi nilai biner 01 untuk menentukan karakter ASCII yang dihasilkan. 2. Chip-off. Chip-off mengacu pada akuisisi data langsung dari chip memori yang ada di perangkat. Pada tingkat ini, chip diambil secara fisik dari perangkat dan pembaca chip atau ponsel kedua digunakan untuk mengekstrak data yang tersimpan di dalamnya. 3. Hexdump. Hexdump yang juga dikenal sebagai ekstraksi fisik dilakukan dengan menghubungkan perangkat ke workstation forensik dan mengirimkan kode yang tidak ditandatangani atau bootloader ke dalam ponsel, lalu menginstruksikan ponsel untuk mengirimkan memori dari ponsel ke komputer. 4. Logical analysis. Logical analysis melibatkan penghubungan perangkat mobile ke perangkat keras forensik atau workstation forensik melalui kabel USB, kabel RJ45 inframerah atau Bluetooth. 5. Metode ekstraksi manual. Metode ekstraksi manual melibatkan proses scanning data di perangkat melalui user interface dari perangkat. Proses ini dilakukan dengan melihat data di ponsel secara langsung menggunakan keypad atau layar sentuh perangkat. Sekarang, mari kita belajar terkait metode akuisisi data pada perangkat mobile. Akuisisi data adalah proses membuat salinan atau image,
atau mengekstrak informasi dari perangkat digital dan media terpasang lainnya. Mengambil data dari perangkat mobile tidak semudah akuisisi forensik pada hard drive standar. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 jenis metode akuisisi mobile forensik, yaitu fisik, logis, dan manual. 1. Ekstraksi fisik. Metode ini melibatkan pengambilan seluruh isi memori perangkat, termasuk data yang terhapus. Ini memberikan akses penuh ke semua informasi yang ada pada perangkat tersebut. 2. Ekstraksi logis. Dalam metode ini, data diekstrak dengan cara mengakses sistem file dan database yang tersedia di perangkat. Ini biasanya lebih cepat dan lebih mudah, tetapi tidak selalu mencakup semua data. 3. Ekstraksi manual atau manual extraction. Metode ini melibatkan pemeriksaan langsung data di perangkat menggunakan keypad atau layar sentuh. Meskipun ini dapat membantu dan dalam mengidentifikasi informasi yang relevan, proses ini lebih memakan waktu dan kurang sistematis dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga dianjurkan sebagai jalan terakhir dalam melakukan mobile forensik. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan jenis informasi potensial sebagai bukti digital yang dapat diperoleh dari perangkat mobile. Data pada perangkat mobile dapat ditemukan di sejumlah lokasi, seperti kartu SIM, kartu penyimpanan eksternal, dan memori ponsel. Selain itu, penyedia layanan juga menyimpan informasi terkait komunikasi yang terjadi pada perangkat mobile. Diskusi kita akan fokus pada data yang diperoleh dari memori perangkat mobile. Alat ekstraksi data perangkat mobile umumnya mengambil data dari memori perangkat mobile tersebut. Meskipun data yang didapat selama akuisisi forensik bergantung pada model dari perangkat mobile, secara umum data berikut ditemukan di semua model dan berguna sebagai barang bukti. Seperti address book, call history, SMS, MMS, email, web browser history, fotos, videos, music, documents, calendar, network communication, maps, social networking data, dan deleted data. Umumnya, petugas forensik akan mengecek data-data di atas dalam rangka penemuan bukti digital. Pemeriksaan dan analisis adalah langkah terakhir dari penyelidikan yang bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di perangkat mobile. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang telah teruji untuk menetapkan hasil secara konklusif. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pada proses ini adalah: 1. Fokus pada pemisahan data yang relevan dari yang lain dan menggali data yang memiliki nilai bagi kasus yang sedang ditangani. 2. Penggunaan yang mahir dari fitur dan opsi yang tersedia dalam forensic tools akan secara signifikan mempercepat proses pemeriksaan. Terakhir, harus selalu diingat bahwa tujuan utama proses pemeriksaan dan analisis adalah untuk menetapkan hasil secara konklusif. Persidangan semakin mengandalkan informasi yang ada di dalam perangkat mobile sebagai bukti vital. Bukti yang diterima di pengadilan memerlukan pemahaman yang baik tentang aturan-aturan bukti. Mobile forensik adalah disiplin yang relatif baru dan hukum yang mengatur keabsahan bukti tidak begitu dikenal, serta berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, terdapat 5 aturan umum tentang bukti yang berlaku untuk forensik digital dan perlu diikuti agar bukti tersebut berguna. 1. Admissible atau dapat diterima. Bukti harus dipelihara dan dikumpulkan dengan cara yang memungkinkan untuk digunakan di pengadilan atau tempat lain. 2. Authentic atau asli. Bukti harus terkait dengan insiden dengan cara yang sangat relevan untuk membuktikan sesuatu. 3. Complete atau lengkap. Ketika bukti diajukan, bukti tersebut harus jelas dan lengkap secara mencerminkan keseluruhan cerita. 4. Reliable atau dapat diandalkan. Bukti yang dikumpulkan dari perangkat harus dapat dipercaya. Teknik yang digunakan dan bukti yang dikumpulkan tidak boleh menimbulkan keraguan tentang keaslian bukti tersebut. 5. Believable atau dapat dipercaya. Seorang petugas forensik harus dapat menjelaskan dengan jelas dan singkat proses yang mereka gunakan dan bagaimana integritas bukti tersebut dipertahankan. Praktik forensik yang baik berlaku untuk pengumpulan dan pemeliharaan bukti. Kurangnya praktik forensik yang tepat dapat membuat bukti yang dikumpulkan menjadi tidak berguna di hadapan pengadilan. Modifikasi bukti, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat mempengaruhi suatu kasus. Oleh karena itu, memahami praktik terbaik sangat penting bagi petugas forensik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Mengamankan bukti. Mengamankan ponsel agar tidak dapat dihapus secara jarak jauh sangat penting. Untuk mengamankan bukti, gunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk mengisolasi ponsel dari semua jaringan. 2. Memelihara bukti. Segera setelah Anda mendapatkan citra disk mentah atau file, buat salinan master yang hanya bisa dibaca dan diduplikatnya. Gunakan nilai hash untuk memverifikasi salinan duplikat tersebut.
Tiga, mendokumentasikan bukti dan perubahan. Setiap kali memungkinkan, catatan tentang semua data yang terlihat harus dibuat. Disarankan untuk memotret perangkat mobile beserta media lainnya yang ditemukan. Terakhir, pelaporan adalah proses penyiapan ringkasan terperinci dari semua langkah yang diambil dan kesimpulan yang dicapai sebagai bagian dari pemeriksaan. Pembahasan terkait praktik forensik yang baik mengakhiri pertemuan pertama kita kali ini. Dari pertemuan pertama ini, kita sudah mengenal apa itu mobile forensik beserta metodologi di dalamnya. Sebagai rangkuman bahwa perangkat mobile modern menyimpan berbagai macam informasi seperti SMS, riwayat panggilan, riwayat browsing, pesan obrolan, detail lokasi, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti digital suatu kasus hukum. Dalam menjalankan mobile forensik, perhatian harus diberikan saat menangani perangkat, mulai dari fase penerimaan bukti hingga fase pengarsipan. Terakhir, sistem operasi, fitur keamanan, dan jenis smartphone akan menentukan sejauh mana akses yang Anda miliki saat melakukan mobile forensik. Hal ini penting karena akan menentukan teknik atau metode yang akan kita gunakan dalam proses mobile forensik tersebut. Demikian pertemuan pertama kita, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.